Perencanaan keuangan emang perlu ya? Boro-boro direncanakan. Gaji saya habis tiap bulan. Emang perlu ya ngatur keuangan? Kata seorang klien. Saya udah nyaman sekarang. Toh gaji saya masih bisa bayar cicilan saya, kata klien lainnya yang besar income-nya cukup. Wah, ya udahlah. Biaya kuliah anak aku pikirin nanti, masih lama juga, kata other client. Entah sudah berapa orang yang keberatan soal konsep financial planning. Perencanaan keuangan itu bukan perkara seberapa besar gaji, income, tapi perkara niat dan arti tujuan keuangan yang direncanakan, bukan untuk kegayaan. Sebagian besar orang butuh perencanaan keuangan karena 1. Untuk masa depan orang yang disayangi. Single, resepsi yang seumur hidup sekali itu nggak murah loh, apalagi gengsinya. Yang udah nikah dan mau punya anak kan nggak cuma biaya lahiran. Ingat mau tinggal di mana. Anak lahir, saatnya start persiapan pendidikan anak. Pensiun, kalau sakit yang bayarin siapa? Bisa nggak ya ngasih warisan? Jangan sampai ngerepotin alias malah bikin anak jadi sandwich generation. 2. Keinginan banyak dan mahal. Niatnya cuma cari United, yang kebayar dahon. Itu baru contoh sepeda, belum helmnya. Itu baru contoh tren saat ini. Beberapa bulan ke depan bisa aja bukan sepedaan lagi. 3. Beban hutang. Beli produk investasi yang tepat bisa untuk bayar hutang lebih cepat karena pengembalian investasinya lebih tinggi. Kenapa mesti dilunasin cepet-cepet? Kenapa lebih baik nggak punya hutang? Hidup lebih tenang punya hutang atau enggak? Yes, salah satu financial freedom. 4. Tapi sumber daya, dana, waktu dan tenaga terbatas. 8 jam kerja, 4 jam perjalanan, 4 jam bercanda, 8 jam tidur. Gajian sekali sebulan. Profit bisnis masih rintisan, terusan. 5. Parahnya lagi kalau tutup mata soal evaluasi keuangan. Embuhlah, pokoknya segitu. Gajian tanggal 25, di tanggal 10 udah mecahin tabungan dari THR aja. Kecuali sumber daya tak terikat waktu dan tidak habis 18 turunan. Tak usah susah-susah paham perencanaan keuangan. Dengan menjadikan perencanaan keuangan sebagai tools untuk bisa mencapai kebutuhan seseorang dan keluarganya di masa sekarang maupun masa depan. Finally, bisa mencapai tujuan dari perencanaan keuangan, yaitu financial freedom, bebas finansial, bebas dari hutang, pendapatan tetap dari investasi, passive income, lunas KPR, terproteksi secara finansial dari risiko yang mungkin terjadi, peace of mind. Praktek nggak segampang teori, indeed. But remember, teori muncul karena pengujian praktek berulang. The best practice is inspired by theory, kata Donald Knuth, computer scientist. Banyak yang masih belum memahami apa itu financial planning atau perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dapat didefinisikan sebagai comprehensive statement dari tujuan jangka pendek maupun panjang seseorang untuk keamanan, kesejahteraan melalui strategi tabungan, proteksi, dan investasi untuk mencapai tujuan tertentu. Masih susah ditelan kah? Jadi begini, bila kamu menghitung, bukan membayangkannya, apa yang kamu miliki seperti aset, proteksi, dan hutang, apa yang kamu create yaitu income, apa yang kamu butuhkan, need, bukan inginkan, want ya, dan kemudian kamu membuat rencana strategi ke depan. Secara sederhana, ini bisa kita namakan perencanaan keuangan. Sudah mulai gampang ditelan kah? Kalau sudah tahu perencanaan keuangan itu apa, tapi masih enggan untuk memulai, baiknya paham why-nya, mengapa dan untuk apa kamu perlu financial planning. Like dan subscribe untuk tips keuangan lainnya.